adik-adik, apa kabar? Ibu harap semua dalam keadaan yang baik. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai konsep mol. Di dalamnya kita akan membahas mengenai pengertian konsep mol, yang kedua jumlah partikel dalam satu mol zat, dan yang ketiga massa zat, mol unsur, dan senyawa atau AR dan MR. Yang keempat, volume 1 mol gas, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai hubungan antara jumlah partikel, massa zat, dan volume gas. Nah, untuk mengetahui video pelajaran ini, mari adik-adik simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian mol. Mol merupakan satuan untuk menyatakan jumlah partikel yang sangat kecil dalam suatu zat. Hal ini sama seperti penyederhanaan jumlah barang. Contohnya, dalam satu lusin terdapat 12 buah, atau dalam satu rem kertas sama dengan 500 lembar. Sama halnya dengan 1 mol terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan Avogadro yang lambangnya sama dengan L. Dengan demikian, 1 mol zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Yang kedua, jumlah partikel satuan mol zat. Yang pertama, satuan massa atom atau biasa kita sebut 1 SMA. Suatu massa yang digunakan untuk menyatakan massa partikel atom, di mana massa partikel atom ini dapat kita cari dengan menggunakan satuan massa atom atau 1 SMA. Yang pertama, massa atom relatif atau biasa kita sebut AR. Massa rata-rata suatu atom dibandingkan 1/12 massa atom C12. Jadi, 1 SMA sama dengan 1/12 dari massa atom C12, atau 1/12 dikalikan dengan massa suatu atom C12. Jadi, massa satu atom C12 sama dengan 12 SMA. Jika dinyatakan dalam gram, 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat 24 gram. Jadi dapat dirumuskan AR misalkan X sama dengan massa rata-rata atom X per 1/12 massa atom C12. Nah, supaya teman-teman dapat memahami lebih dalam tentang satuan massa atom atau 1 SMA, kita dapat lihat contoh berikut. Oke, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalkan atom klorin di alam terdapat dalam 2 macam isotop, yaitu 75% sebagai C135 SMA dan 25% sebagai C137 yang masanya 37 SMA. Ditanya, tentukan massa rata-rata atom klorin. Nah, supaya menjawab soal tersebut, yang dimana yang dicari yaitu massa rata-rata dari atom klorin. Jadi, massa rata-rata dari atom klorin sama dengan kita jumlahkan massa C135 ditambah dengan massa C139. Jadi, 75% dikali 35 SMA tambah 25% dikali 37 SMA per 75% ditambah 25%. Jadi hasilnya sama dengan 35,5 SMA. Jadi massa rata-rata dari atom klorin yaitu sama dengan 35,5 SMA. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Jika massa rata-rata satu atom adalah 14 SMA, berapakah massa atom relatif N? Jadi, ARN sama dengan massa rata-rata satu atom N per 1/12 dikalikan dengan massa atom C12. Jadi, 14 SMA dibagi dengan 1/12 kali 12 gram. Jadi, ARN sama dengan massa rata-rata satu atom N per 1/12 dikalikan dengan massa atom C12. Jadi, 14 SMA
per 1/12 dikalikan dengan 12 SMA, di mana 1/12 dikalikan dengan 12 SMA itu sama dengan 1. Jadi 14 SMA dibagi 1 sama dengan 14. Jadi massa dari atom relatif N itu sama dengan 14. Yang ketiga, massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nah, massa molekul relatif atau MR dan massa atom relatif atau AR menyatakan perbandingan massa atom atau unsur dengan massa atom C12 atau secara matematik ditulis AR sama dengan massa satu atom unsur dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Nah, untuk massa molekul relatif ini atau MR dapat dinyatakan dengan menjumlahkan massa atom relatif atau AR atom-atom unsur pembentuk senyawa atau dirumuskan sebagai MR sama dengan sigma AR. Nah, Ibu ambil contoh, tentukan MR dari H2SO4. Yang pertama harus diketahui dulu dia punya AR dari H, di mana AR dari H ini sama dengan 1, AR dengan O sama dengan 16, dan AR dari S sama dengan 32. Nah, yang pertama yang ditanyakan tadi MR dari H2SO4. Jadi MR dari H2SO4 nih 2 kali ARH ditambah 1 kali ARS tambah 4 kali ARO. Berarti AR dari H tadi 1, jadi 2 kali 1 ditambah AR dari S 1 kali 32 ditambah dengan AR dari 4 kali AR dari O, jadi 4 kali 16 dan hasilnya 98. Jadi MR dari H2SO4 adalah 98. Yang berikut yaitu hubungan mol dengan massa. Untuk mengetahui perbandingan hubungan mol dengan massa dengan rumus massa sama dengan mol dikali dengan MR. Untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh, tentukan massa 5 mol atom Fe. Berarti molnya sudah diketahui yaitu 5 dan MR dari Fe yaitu 56. Jadi 5 mol dikali dengan 56 sama dengan 280 gram. Hubungan mol dengan volume. Untuk mengetahui hubungan mol dengan volume ini, jika volume dilakukan pengukurannya pada keadaan STP atau standard temperature and pressure disebut volume molar atau VM. Nah, pada kondisi STP ini yaitu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Dengan rumus volume sama dengan mol dikali dengan 22,4 liter. Nah, Ibu kasih contoh yaitu tentukan volume 2 mol gas nitrogen pada keadaan STP. Yang pertama, cari dulu dia punya rumus yaitu volume sama dengan mol kali 22,4 liter. Berarti yang diketahui tadi 2 mol gas nitrogen yaitu 2 dikali 22,4 liter. Jadi hasilnya 44,8 liter. Kemudian untuk menghitung volume pada P dan T tertentu digunakan persamaan gas ideal yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T, di mana P sama dengan tekanan dan V volume, N kecil itu adalah jumlah mol, R sama dengan tetapan gas yaitu 0,082 dan T adalah suhu. Kemudian jika diketahui pada suhu dan tekanan yang sama, maka digunakan persamaan V1 per N1 sama dengan V2 per N2, di mana V1 ini volume gas yang ke-1 dan V2 volume gas yang kedua, sedangkan N1 sama dengan jumlah mol gas yang ke-1 dan N2 sama dengan jumlah mol gas yang kedua. Nah, kesimpulan dari mol dengan massa dan hubungan mol dengan volume yaitu jika yang ditanyakan volume berarti kita harus mencari mol kali 22,4 liter. Nah, jika yang ditanyakan massa berarti cari menggunakan rumus mol dikali dengan MR. Nah, yang jika ditanyakan dia punya jumlah partikel berarti mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23.
Demikianlah video pembelajaran mengenai konsep mall. Semoga ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian.